Shalom, selamat pagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat. Karena hari ini saya sangat bersyukur sekali, bersukacita setelah beberapa minggu tidak menyampaikan firman Tuhan lewat renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 2 November 2024 sesuai dengan bahan dari renungan harian Gereja Toraja, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah kasihani kami, berikan petunjuk-Mu, berikan kekuatan, berikan kemampuan agar kami boleh menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bacaan ini saya memberikan tema renungan kasih yang bertindak. Kasih yang bertindak. Ibu bapak saudara-saudara, di antara berbagai kasih karunia yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada manusia, belas kasihan adalah salah satu di antaranya.
Belas kasihan sangat diperlukan ketika manusia menjalin hubungan dengan sesamanya. Belas kasihan kita dimampukan untuk berempati dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Belas kasihan merupakan jembatan bagi terciptanya hubungan yang saling menguatkan, menopang, dan menghibur antar sesama manusia. Ada saatnya kita berada dalam posisi menolong, dan ada saatnya kita berada di sisi yang ditolong. Kehidupan memang selalu penuh warna. Kehidupan silih berganti. Kehidupan itu bagaikan pasang surut. Suka duka datang silih berganti. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita senantiasa memiliki sifat belas kasihan dan bersedia mempraktekkannya setiap waktu, setiap kesempatan. Kisah seorang yang mewujudkan belas kasihan dalam tindakan pertolongan diangkat Yesus dalam cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus mengangkat cerita ini sebagai jawaban seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan pertama. Ia bertanya apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tampak di sini dari pertanyaan ini ingin mencoba Yesus dan bukan untuk memperoleh bimbingan dari pengajarannya, tetapi Yesus menjawab secara normatif seperti yang berlaku di kalangan orang Yahudi waktu itu, yakni memberlakukan hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, maka perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Coba kita perhatikan ayat 27-28. Sungguh indah firman Tuhan ini. Tersirat di teks ini, si ahli Taurat merasa ia belum dapat mengasihi Allah sepenuhnya. Sebaliknya ia merasa telah melakukan hukum kasih terhadap sesama manusia dengan cara berbuat baik dan menghormati orang lain di sekitarnya. Karena ia bangga dengan sikapnya itu dan bermaksud untuk mendapatkan sebuah pembenaran dari percakapannya dengan Yesus, ia mengajukan lagi sebuah pertanyaan. Kalau begitu, siapakah sesamaku manusia? Ayat 30 ya. Ibu bapak saudara-saudara, lalu Yesus menyampaikan sebuah kisah tragis perjalanan seorang yang mengadakan perjalanan yang cukup jauh dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, orang ini dirampok habis-habisan. Mereka tidak hanya mengambil barangnya, kepunyaannya, miliknya, tetapi juga menyerang dia secara fisik, sehingga dia mengalami keadaan setengah mati dan setengah hidup. Ia sekarat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang menyebutkan keadaannya hampir telanjang. Orang merasa jijik melihatnya, lalu melewatlah di situ seorang imam melihatnya, tetapi tetap saja berjalan terus dari seberang jalan. Tak ada kemauan untuk mendekati orang itu. Tidak lama kemudian seorang Lewi juga melewati jalan yang sama. Siapakah orang Lewi itu? Orang Lewi adalah keturunan imam. Orang yang berpredikat sebagai keturunan imam, orang Lewi melihat orang yang tergeletak yang menderita itu masih di sana, ia pun mengacuhkannya. Kemudian muncullah seorang Samaria yang menunggang keledai. Ia tentu merasa sedikit nyaman dengan tunggangannya. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia berhenti. Ia meninggalkan zona nyamannya.
ketika melihat seorang yang tampak sangat menderita terbaring di jalan itu, ia pun turun dari keledainya. Ia membungkuk dan menyentuh orang itu dengan hati-hati. Barangkali juga ada pertanyaan kepada korban kekerasan jalanan itu. Mengapa sampai keadaannya begini? Kemudian yang ia lakukan adalah ia menuangkan minyak dan anggur seperti yang tertulis dalam teks bacaan kita ini, untuk membersihkan luka-luka dan membalut luka-luka itu dengan kain dengan penuh kehati-hatian. Ia memapa serta menaikkan orang itu ke atas keledainya. Mereka lalu menuju ke sebuah penginapan, tempat paling aman untuk beristirahat, tapi juga dapat melakukan tindakan perawatan seperlunya. Semalaman ia di situ. Keesokan harinya, si Samaria bersiap melanjutkan perjalanan. Tetapi ia meninggalkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan, sambil berpesan kepada pemilik penginapan itu supaya terus menjaga serta merawat orang itu dengan baik. Adapun biaya perawatan kalau masih kurang, ia berjanji akan membayarnya sepulang dari perjalanan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, melalui cerita orang Samaria yang baik hati, Yesus memberikan jawaban tentang siapa sesama manusia. Si ahli Taurat tentu tahu bahwa selama ini yang berlaku dalam pengalaman sosial dan keagamaan mereka, sesamaku adalah sesama orang Yahudi. Sesamaku adalah sebangsa dan seagama. Di luar itu bukan sesamaku. Akibatnya, mereka sulit mewujudkan belas kasihan sebagai sesama manusia. Karena itu, ketika Yesus bertanya siapakah dari ketiga orang itu yang bertindak sebagai sesama, maka jawaban ahli sangat tepat, yaitu dia yang memperdulikan belas kasihan, yang memulai belas kasihan. Demikianlah si ahli Taurat memperoleh pemahaman yang baru tentang apa dan bagaimana mewujudkan belas kasihan. Ibu bapak, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita diberikan karunia, pengalaman, serta pemahaman untuk berada dalam perjalanan yang panjang yang kita lalui. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita berjumpa dengan begitu banyak orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai cara hidup yang berbeda, dari suku agama yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda, dan lain sebagainya. Justru dengan itu kita dapat membagikan kasih Kristus yang melampaui perbedaan. Yesus mengajarkan bahwa siapapun kita saat ditimpa oleh musibah, penderitaan, dan kepahitan hidup, maka kita sangat mengharapkan pertolongan orang lain, siapapun itu dari latar belakang apapun. Ibu bapak, saudara-saudara, jadi belas kasihan harus menjadi karakter setiap orang percaya sebagai warga gereja, yang dengannya orang dapat mengenal Kristus melalui kita, yaitu dengan bersikap ramah, bersahabat, dengan solider, dengan peduli, dengan memberikan kehangatan serta semangat bagi sesama kita. Inilah kekuatan cinta kasih yang menyembuhkan luka-luka batin yang bisa dialami oleh siapapun. Saya sangat terkesan dengan sebuah buku Henry Nouwen yang berjudul Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Pesan firman Tuhan juga harus diajarkan kepada anak cucu kita, dalam keluarga kita,
melalui pengembangan karakter belas kasihan yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Pesan ini jangan hanya sampai pada pengajaran atau jangan hanya sampai kepada pengetahuan saja, tetapi dibicarakan atau melainkan harus dinyatakan, diwujudkan, dan diberlakukan. Tuhan akan memampukan setiap orang percaya untuk melakukan belas kasihan, mewujudkan kasih yang begitu sempurna untuk mencapai tujuan kita di dunia ini, yaitu menjadi saluran berkat. Mari kita melakukan kasih yang bertindak, kasih yang berdampak dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini, agar firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpenjara. Kami berdoa untuk orang-orang yang terluka. Kami berdoa untuk orang-orang yang tersakiti. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam penderitaan dan pergumulan, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keterbatasan secara fisik. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, agar mereka senantiasa memperoleh kuasa, kasih, rahmat, dan berkat Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh menyembah Engkau, mereka boleh memuji, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk sidang raya PGI yang sedang berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah semuanya ini boleh berlangsung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk peserta yang masih akan datang dan juga mungkin sudah ada yang akan kembali setelah mengikuti prasidang raya. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Biarlah ya Bapa, di Toraja ini mereka boleh menikmati kuasa, kasih, rahmat, dan berkat Tuhan dalam melaksanakan pesta iman, yaitu sidang raya PGI. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, karena kami meminta kepadamu, kami bermohon kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, para motor kurus semangat.